Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sekarang kita bahas bagian yang ke-6 dalam kitab itu ya. Bagian yang ke-6 itu halamannya ada di halaman 24. Judulnya makna la ilaha illallah. Sebenarnya lafal itu sudah milik kita, sudah menjadi milik kita sejak zaman dahulu ya. Berapa kali kita melafalkan kalimat itu setiap hari tidak bisa dihitung ya. Tapi sekarang saya ingin melanjutkan menurut pendapatnya kitab ini di bagian yang ke-6 itu. Fiha nafiyul ilahiyah la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saya rasa ini bukan baru dari kita. Ya, bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tes satu. Fiha diganti yang asli ori. Fiha nafiyul ilahiyah an ghairillah, menafikan. Jadi la ilaha illallah itu menafikan itu menyatakan tidak ada. Makanya syahadat itu dimulai dari la, tidak. Nafiyul ilahiyah an ghairillah, menafikan ilah-ilah selain dari Allah. Ditambahi dengan wa itsbatuha lillahi wahdahu, dan yang ditetapkan cuma Allah saja. Kalau kita itu mempelajari uslub bahasa Indonesia, kalimat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah itu lebih mantap daripada Tuhanku itu cuma Allah. Jadi menafikan dulu, katakan tidak kepada apa saja dan siapa saja yang diilahkan. Maka di situ ada keterangan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kitab ini menulis fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maknanya adalah memberi makna kepada kalimat la ilaha illallah itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah itu maknanya adalah memberi makna. Jadi diurai maknanya apa saja. Dalam kitab yang lama itu juga merupakan uraian dari makna syahadat. Nah, ditambahi dengan yang ini. Nanti ada kitab kecil lagi Thalathatul Usul juga begitu. Dalam kitab ini ada banyak keterangan, salah satunya adalah menjelaskan supaya orang Islam itu apa? Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Orang Islam itu wajib mengerti dan mempelajari 4 hal.
kata kitab ini, yang lain lagi. Apa itu? Al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Nah ini, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Nah, mengerti tentang Allah ini memberi makna terhadap syahadat itu tadi. Kalau syahadat itu tidak diberi makna, tidak diberi ilmu, kita tidak tahu. Nah, mengerti tentang Allah itu salah satunya Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi manusia itu tidak dibiarkan itu. Diramut sama Allah, diatur pakai Nabi. Jadi pertama adalah arba'u masail, 4 masalah itu 4 poin tadi. Al ilmu, ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua ma'rifatu nabiyihi, mengerti tentang Nabi. Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam, mengerti agama Islam. Bil adillah, pakai dalil. Jadi mengerti 3 hal ini harus ada ilmunya tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam. Kewajiban yang lain, atsaniyah al-amalu bihi, berkewajiban untuk mengamalkan yang diketahui itu tadi tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Ats-tsalitsah, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, ada kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Nah begitu ya. Ar-rabi'ah, yang keempat as-sabru ala adzafihi, sabar kalau dianiaya orang, ya, atau dimusuhi orang. Saya tanya Pak, Nabi dulu di dalam mendakwakan agama itu dimusuhi apa dibantu? Dimusuhi. Tanggal 25 kemarin hari Jumat saya melihat di YouTube ada ustadz yang sangat populer, ya, diundang oleh wali kota, salah satu di kota di Indonesia itu. Bapak wali kota itu alasannya begini, kepengen di kota itu supaya gema keagamaan itu, termasuk tahfidzul Quran itu menjadi rame. Lalu ngundang ustadz itu tadi. Alasannya 3, mengapa ngundang ustadz? Kalau tidak salah, ustadz itu adalah putra daerah situ, dari daerah itu. Alasannya. Yang kedua, ustadz ini pernah diberi kesempatan untuk memberi pelajaran agama di Masjid Nabawi di Madinah. Berarti ini bukan ustadz kaleng-kaleng ya? Nanti maksudnya ustadz kaleng-kaleng. Ya kalau jenengan saya ini kan ustadz kaleng-kaleng, tembre-tembre. Ini tidak. Alasan yang ketiga, S1, S2, S3-nya itu lulus summa cum laude. Ya, bagus sekali. Ya, saya sendiri sebagai orang yang fakir fil ilmi, tidak punya ilmu, cuma sedikit, amat sangat sedikit. Kadang ketika ustadz ini ngaji di YouTube, saya buka kitab, mengikuti pelajarannya ustadz ini. Oh, kitab ini yang dipelajari, saya buka kitabnya. Sampai syarahnya bahasa Arabnya juga saya ikuti dia. Karena ilmu bisa dicari. Nah, ternyata gagal, tidak jadi memberi pengajian di kota itu. Apa? Di demo, tidak boleh ngaji. Ya, saya sebagai orang Islam, coro Jawane ngelus dodo. Kok begitu? Sesama saudara kita umat Islam. Ustadznya belum bicara sudah nggak boleh. Nggak tahu alasannya apa. Mungkin dianggap radikal barangkali ya. Ya, coba. Ini fenomena apa? Ini keadaan masyarakat mau dikemanakan?
Ya, wong yang didakwai itu komunitasnya sendiri, masjidnya sendiri, diundang sendiri. Baru Jumat kemarin tanggal 25. Saya punya rekamannya. Rekaman di demonya, lalu keterangannya Bapak Bupatinya. Mengapa kok saya selipkan itu tadi? Dalam kitab ini ada keterangan as-sabru ala adza fihi. Kalau berdakwah itu dimusuhi orang harus sabar. Ya. Tidak boleh apa? Emosi. Ya. Sana mengangkat-ngangkat tangan, sini diginikan aja tangannya itu loh. Jangan ikut mengangkat apa? Yang demo itu loh, ngangkat-ngangkat tangan sini. Kalau kita itu jamaahnya ikut ngangkat tangan, akhirnya tangan sama tangan ini ketemu enggak? Alias apa? Tukaran. Itu urusannya mereka. Serahkan aja sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan ke arah yang baik terhadap siapapun ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang melafalkan la ilaha illallah dengan ikhlas, orang itu masuk surga. Loh, kok enteng Pak Ustaz? Memang dari sisi dilafalkan iya. Tapi di sini kan diterangkan tadi wal amalu bihi, mengamalkan. La syahadat itu kalau tidak diberi makna enggak bisa diamalkan. Wad da'watu ilaihi, lalu pakai ilmu dulu, begitu pakai ilmu pakai amal, kemudian ad-da'watu ilaihi mendakwahkan as-sabru ala adzafihi. Lalu sabar kalau dipersekusi kayak begitu tadi, ditolak. Ya. Begitu ya. Kemudian man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ukurannya ikhlas apa? Jangan berbuat syirik. Itu ukurannya, syahadatnya itu apa? Ikhlas. Di kitab yang kemarin, kitab Tauhid bab 17 mengenai syafaat, Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafaatika ya Rasulullah?" Nabi, siapa orang yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Nabi menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Siapa yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Lah ukurannya ikhlas itu apa? Tahu syirik dihindari, tahu syirik dihindari, tahu syirik dihindari. Kalau semuanya dihindari kesyirikan, tinggal apanya? Tinggal syahadatnya yang apa? Ikhlas, tinggal tauhidnya. Kira-kira 2022 ini fenomena kesyirikan itu masih ada apa enggak ya? Enggak boleh panjang-panjang jawabannya, ada gitu aja. Oh, iya. Iya. Banyak kalau saya ceritakan, saya pernah ditanya orang itu ya, sebelum Covid sudah lama itu, Ustaz, saya mau pindah rumah, bawa air sama tanah boleh enggak? Saya jawab boleh Bu. Kalau di rumah yang baru itu air PDAM sambungan pipanya belum ada, air sumurnya kotor, jangan ngambil dari rumah yang lama. Saya bilang, oh enggak Ustaz. Enggak gimana Bu? Rumah yang lama itu sudah sangat lama sekali, rumah zaman kuno. Lah, putra-putrinya, cucu-cucunya, buyutnya itu sudah sukses semuanya, pindah ke sana sukses. Rumahnya masih ada. Tinggalannya Mbak Kakung, Mbak Putri. Lah itu supaya anaknya cucunya itu sukses ketika pindah rumah dapat barokahnya, maka bawa tanah situ satu cetok atau air timbo sedikit aja, sakendi lah gitu lah kira-kira. Untuk dikumpulkan ya masalah itu. Kalau diyakini itu mencari barokah dari tanah yang diambil itu, pertanyaan saya, syirik apa enggak? Syirik. Berarti mantep sampean ini. Mantep. Sayang cuma Selasa kelima ya.
Ya. Iya Pak, itu banyak faktor. Saya tanya sama ibu, kenapa sih Bu kok begitu? Katanya dukunnya begitu. Wah, tambah salah 2 kali. Salah pertama meyakini bahwa tanah yang lama itu adalah dibawa ke sana supaya ada barokahnya. Salah yang kedua atas nasihatnya siapa? Dukun. Cuma saya nggak tanya, dukunnya laki apa perempuan itu. Fal mukhlis ini Bu ya, huwallazi yafhamuha, memahami maknanya, wa ya'malu biha, dan mengamalkan makna dari syahadat tadi, wa yad'u ilaiha qabla ghairiha, dan mengamalkan terus mendakwahkan tauhid itu yang paling utama sebelum yang lain-lain. Seperti dalam kitab ini juga begitu, dalam kitab yang kita baca juga begitu. Li'anna fiha tauhid alladzi khalaqawul alam li ajlihi, karena tauhid itulah, karena mengesahkan Allah satu-satunya itulah Allah menciptakan alam hanya untuk itu, menciptakan benda, barang, tumbuh-tumbuhan, binatang, air, benda padat, benda cair, benda gas, itu semuanya untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah saja. Terus alam bagaimana Pak caranya menyembah? Menyembah Allah gampang, diatur menurut hukumnya Allah. Contoh, hujan itu yang menurunkan siapa? Saya tanya lagi, tapi jangan tertawa jawabnya. Yang menghentikan hujan siapa? Ya. Iya, ini hukumnya Allah. Air kena panas matahari, terjadi penguapan, kemudian karena di sana itu udaranya sangat amat dingin, terjadi penggumpalan, menjadi mendung, lalu mendung didorong oleh angin kemana, lalu timbul apa? Terjadi hujan. Menurut saya tidak bisa dihentikan oleh manusia. Ya. Kemarin ketika ada di Mandalika itu hujan deras, saya ditanya ibu-ibu, gimana Pak Ustadz caranya kalau supaya tidak hujan? Gampang, laksanakan balapan motor itu jangan di bulan Maret tapi di bulan Agustus. Benar kan? Kemungkinan kalau bulan Agustus tidak ada apa? Hujan. Sehingga tidak perlu bayari siapa? Sampai di situ aja. Panjenengan dan saya ini mikir Pak, sudah abad gini tahun 2022, dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama, dan itu tauhid. Tapi kok ditunjukkan kesirikan secara kasat mata, gitu loh maksudnya. Mau dibawa kemana kita ini? Jangan-jangan nanti yang dipercayai oleh rakyat, oleh umat ini Pak Ustadz, Pak Kiai yang ngajar-ngajar begini ini, ya kan, lebih dipercaya daripada yang pimpinan struktural di masyarakat itu. Nomor 3, ya, begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah li ammi Abi Thalib hina khadarahul maut, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, rawahul Bukhari Muslim. Apa terjemahnya Pak? Nomor 3. Rasulullah SAW menyeru pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajal, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seuntai kalimat yang aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah. Namun ia Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu sudah dipelajari. Karena begitu pentingnya kalimat la ilaha illallah sampai Rasulullah memesankan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Jadi nanti kalau kita itu menjelang wafat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, oleh yang masih sehat, dibisikkan di telinga kita kalimat apa? La ilaha illallah. Ya. Ya, kalau sudah begitu melafalkan itu,
aman secara akidah, ya, karena mati membawa tauhid, keimanan kepada Allah. Nah, Abu Thalib ini menolak, sudah berkali-kali dibahas, bukan tidak bisa tapi tidak mau. Ada banyak argumentasi. Pertama adalah yang paling dominan, Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah itu karena berat meninggalkan sesembahan ketika dia masih apa? Musyrik. Ninggalno ini. Saya sering kali ngomong begini, loh, aku nih wis ngomong la ilaha illallah kan enggak boleh ini, enggak boleh ini. Ya, nah itu yang saya enggak mau. Itulah sekarang kita ini harus bebas, tidak terikat oleh apa-apa dan siapa-siapa yang disembah itu, hanya Allah. Yang kedua, Abu Thalib tadi gengsinya apa? Disuruh mengikuti siapa? Ponakannya. Ponakannya mulai kecil itu ikut dia, umur 8 tahun, Nabi Muhammad. Kok sekarang aku dikongkon melu Muhammad, pemangan melu aku. Ini maksudnya apa itu? Sekarang 2022 orang Islam tidak boleh gengsi, Pak. Tidak boleh gengsi. Ya, kita sendiri boleh diberi nasihat oleh siapa saja. Kebenaran itu harus kita sosialisasikan, kita dakwakan kemana-mana. Kalau tidak didakwakan, nanti barang yang salah, tapi begitu cukup lama barang yang salah itu ada di masyarakat, dikiranya barang yang salah itu apa? Benar. Jadi Abu Thalib menolak itu tadi, ya, kita tidak boleh. 4. Baqiya Rasulullah fi Makkah 13 aman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah mendakwahkan kalimat itu, yad'ul Arab qailan, mengajak orang Arab saat itu untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi dijawab sama orang Arab, faqalu, saat itu apa jawabannya? Ilahan wahida, apakah kami harus menyembah ilah yang satu? Ya, ma sami'na bihada. Coba jenengan cocokkan ini ya. Apa maksudnya itu? Jadi saya ulangi, Nabi Muhammad menyeru kepada mereka supaya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dijawab apa? Ilahan wahidah. Kita hanya disuruh menyembah ilah yang satu. Ma sami'na bihada. Kami tidak pernah mendengar itu. Nah, kalimat ini minta tolong dicocokkan di surat Shad ayat yang ke-5 dan ke-6. Surat Shad, kalau tidak salah 38 mungkin. Nggih. 28 sampai 38? 3 ya? Nggih. Surat Shad 38 ayat yang ke-5. Ini bantahannya orang kafir ketika diajak untuk menyembah Allah satu-satunya. Apa jawabannya mereka? Monggo. Mengapa yang menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu menjadikan Tuhan banyak, dilebur, hanya dijadikan cuma siapa? Bukan dicebur dijadikan satu, enggak boleh semuanya itu. Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, semuanya tidak boleh disembah itu, cuma Allah. Nah, ini reaksinya orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahidah. Kenapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Lanjut, monggo. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Sangat mengherankan. Ini omongannya orang Arab kafir jahiliyah ketika diajak untuk menyembah Allah satu-satunya. Jawabannya kayak begitu. Ya, makanya nanti kita ketemu judul A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Makanya orang yang belajar tauhid dan mendakwakan tauhid, menjelaskan ini tauhid, ini syirik, tinggalkan, ini tauhid, ini syirik, tinggalkan. Itu kadang-kadang masyarakat salah paham.
Salah pahamnya bagaimana? Sedikit-sedikit syirik Pak, tidak boleh, gini syirik. Nah, gitu loh maksudnya. Lalu kadang-kadang ustadznya belum bicara saja sudah tidak boleh. Masih turun dari mobil sudah nggak boleh. Ya. Coba yang keenam apa terjemahnya? Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Sudah di Mojokerto ini insya Allah saya sudah menerangkan ayat ini lebih dari 10 kali. Diulangi lagi terjemahnya Pak, monggo. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Saya tanya, pergi dari mana? Pergilah kamu. Loh, bentar Pak, kurang dijawab. Pergi dari mana Pak? Jangan lupa. Ada yang masih ingat Pak? Dan pergilah para pemimpin itu seraya berkata, wantolakol mala'u minhum. Belum bisa dijawab, lanjut. Apa kata-katanya pemimpin itu? Pergilah kamu. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Nggih. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Nah, jadi saya ulangi surat Shad ayat 5 dan ke-6 itu reaksinya orang jahiliyah. Ketika diajak menyembah Allah satu-satunya, jawabnya begitu. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak itu dijadikan cuma satu? Mengherankan. Yang keenam, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Tadi belum dijawab pergi dari mana. Apa kata-katanya mereka? Animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lain-lain, hanya kepada siapa? Allah saja. Saya ulangi, pergi dari mana? Di mana Pak? Di rumahnya siapa? Bukan rumahnya Pak Sugeng ya. Rumahnya Abu Thalib. Jadi ceritanya setengah menit atau 1 menit saya. Nabi Muhammad ini dakwah Pak kesana kemari. Tambah hari banyak orang yang ikut. Lalu direaksi sama orang kafir, sudah biasa lah pikirannya orang kafir. Ketika ada orang sukses kan iri hati toh. Halo? Ini pikirannya orang kafir itu begitu. Lalu Nabi Muhammad didatangi 10 orang. Abu Thalib yang didatangi. Ngomongnya begini pakai bahasa Indonesia. Abu Thalib, ponaan sampean itu ya mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh. Sekarang di mana ponaan sampean? Datangkan ke sini. Akhirnya dicari, Nabi Muhammad itu datang di situ. Begitu Nabi Muhammad datang, ini pamannya Abu Thalib, ini orang kafir, rombongan itu di pamannya tanya pakai bahasa Indonesia, saya terjemahkan. Yang jelas Abu Thalib ya tidak begini ngomongnya. Wahai ponaanku, nah, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Bener enggak kamu mencaci maki ini semuanya enggak boleh. Nabi Muhammad diam aja. Makanya jangan kalau dimarahi orang diam aja. Ya. Begitu pamannya ini selesai bicara, Nabi Muhammad jawab, "Paman, saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja Paman. Orang Arab ini Paman, agamanya juga berdasarkan satu kalimat ini Paman. Dan yang bukan Arab nanti juga agamanya satu kalimat itu. Ada yang salah paham. Ya, bahasanya sekarang gagal paham. Tanya sama Nabi, apa Muhammad satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu tak? Kalau bahasa sekarang melestarikan kearifan lokal tak? Gitu loh. Nanti maksudnya? Ya, tapi jangan emosi. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Bukan, Paman, bukan. Satu kalimat itu apa? La ilaha illallah. Maka 10 orang tadi marah-marah.
Cuma di dalam hadis itu yang dipakai untuk menafsiri surat Shad ayat 5 dan 6 tidak ada keterangan apakah 10 orang Nabi Muhammad sama Abu Thalib itu duduk di kursi, di depannya ada meja, apa duduk di bawah. Lah kira-kira kalau duduk di kursi kemudian depannya itu ada meja, kemudian Nabi Muhammad ditekan kayak begitu lalu bertahan. Enggak, yang saya maksudkan la ilaha illallah, lalu mereka marah-marah. Kira-kira orang kafir gebrak apa? Tinggal marah dia. Itu jadi jenengan baca surat Shad ayat 56 mengerti ceritanya. Ya. Lamma marida Abu Talib ja'ahu ratun min Quraisy faqalu ya Aba Talib inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu falawla ba'ta ilaihi fanahaitahu. Di mana sekarang Muhammad? Cari, datangkan sini. Ini saya ulangi pakai bahasa aslinya. Begitu Nabi Muhammad datang, pamannya ngomong, ya ibna akhi, ma liqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taf'alu. Ini kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Benar enggak kamu mencaci maki ini macam-macam? Nabi jawab, ya ammi. Apa ya ammi? Wahai paman, gampang ya ammi tok. Inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bil arab fatudi ilaihimul ajam al jizya. Paman, saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Yang bukan Arab dan orang Arab nanti agamanya juga satu kalimat. Dipotong sama orang kafir tadi. Ma hiya wa abika ya Muhammad? Bukan ya Rasulullah, Pak. Wong enggak percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi kok. Maka ya Muhammad, ma hiya wa abika ya Muhammad? Apa satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu. Dijawab oleh Nabi, la ilaha illallah. Nah, lalu mereka tadi apa? Ngebrak? Yang nggak ada mejanya. Marah Pak. Ya, maka di situ tadi ayatnya terjemahnya, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Ini mengherankan. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, pergi dari mana? Dari rumahnya Abu Thalib. Maksudnya apa? Menekan Nabi supaya enggak boleh dakwah. Inilah maka dakwah tauhid itu selalu akan dimusuhi. Ya. Kalau dakwah tauhid dimusuhi itu jangan mundur atau tetap maju. Iya, tapi enggak boleh emosi. Biasa aja. Ini bukan karangan saya, nggak boleh orang-orang ngarang begitu itu. Li'annal Arab, balik ke kitab, li'annal Arab fahimu maknaha wa anna man qala la ilaha illallah yad'u ghairallah. Orang Arab saat itu diajak ngomong la ilaha illallah sudah ngerti maknanya. Begitu dia mengatakan la ilaha illallah, sesembahan syirik-syirik itu harus gugur semuanya. Makanya mereka tidak mau, fatarakuha walam yaquluha. Lalu mereka meninggalkan dakwanya Nabi Muhammad dan mereka tidak mau mengucapkan itu. Maka digambarkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat 35 dan 37. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu ketika dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, maka mereka apa? Menyombongkan diri. Bukan hanya mengucapkan, tapi meninggalkan sesembahan selain dari Allah. Jadi kalau jenengan berdakwah di masyarakat yang macam-macam keadaannya, ibu-ibu, mari bapak-bapak, mari kita kerja bakti supaya kampung kita ini baik. Kira-kira didukung banyak orang enggak? Oh benar Pak. Saya akan mengumpulkan dana anggaran walaupun tidak banyak, nanti adik-adik kita yang perlu biaya sekolah kita biayai. Kira-kira didukung enggak? Lain kali sampai ngomong, sekarang kita ngaji tauhid, ini syirik, tidak boleh, ada dalilnya. Didukung enggak kira-kira? Kok iso? Ini Pak jelas. Jadi enggak usah mundur.
Naudzubillah min dzalik, bukan karena saya, ternyata peminat kitab ini semakin hari semakin apa? Banyak. Makanya bisa ngumpulkan duit. Sekarang itu ada duitnya 57 juta kok Mas ya. Tiap bulan tak pindah-pindah sana. Dari mana ya? Dari jamaah 2000-an. Dikumpulkan sak masjid, dikumpulkan sak masjid taklim, lalu ditransfer. Sirun nakal itu kan al-hidayah, dititipkan saya kan. ya, sama di sana di Sidoarjo ya. Saya cuma ngawasi saja, pengurusnya ada ibu-ibu yang ngatur duit 2000-an itu tadi. Ya, mudah-mudahan besok sekali tempo itu bisa silaturahim semuanya jamaah pengajian tauhid ini ya. Dulu pernah saya undang itu yang hadir 2.500 ya. Nah, sekarang masjidnya Sidoarjo itu muatnya 3.000, 4.000, mungkin di sana barangkali. Kalau 1 tahun sekali, 2 tahun sekali kan tidak berat toh. Berat ya tidak usah hadir itu aja. Nah ini jawabannya orang kafir tadi, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri wa yaquluna, lalu mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita, kata orang kafir ini Pak, suruh meninggalkan ini, sembah ini, hanya sekedar belani Muhammad, syairin majnun. Apa majnun? Gila. Coba. Ya. Gila. Syair ya, penyair gila. Maka tidak menutup kemungkinan sampai sekarang itu juga kitab-kitab ini dimusuhi Pak, betul itu. Betul. Tapi saya memberi motivasi, dipelajari dulu Pak, Bu. Yang gak cocok kemana nanti bisa dibahas bareng-bareng. Tapi ternyata minatnya semakin banyak. Ya. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan sebenarnya sudah datang, yang benar itu benar, yang benar itu sudah datang tapi ditolak. Itu loh. Yang benar itu datang ditolak. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu mengingkari sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, itu jaminannya apa? 2. Loh, jangan surga dulu Pak. Harta bendanya haram, darahnya juga apa? Haram. Loh ini temenan. Jadi jenengan saya ini sebagai orang Islam, kalau sudah syahadat kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain daripada Allah, mestinya harta benda kita itu tidak boleh diusik orang lain. Bukan hanya benda, harta benda. Nyawa kita ini sudah digaransi sama Allah. Ayo, tak tanya jenengan. Apa ancamannya orang yang membunuh orang yang bersyahadat? Jangan sini Pak ya, gak enak. Apa ancamannya kalau ada orang membunuh orang yang bersyahadat dengan sengaja? Ancamannya Allah apa? Ya itu dibunuh hukuman dunia. Akhirat neraka, jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban muhina. Itu betul. Makanya orang Islam itu biasanya orang Islam syahadat. Ini jiwa saya ini sudah digaransi sama Allah, dijamin. Sampai tidak boleh seenaknya kepada saya. Kalau saya itu sampai perlakukan tidak baik sampai saya mati, sampai itu diancam sama Allah jahanam. Itu bukan karangan saya percaya sama Quran gitu loh. Nah, itu kalau Quran dipercayai, oh iya, berarti saya mohon maaf, saya tidak boleh membunuh orang muslim. Nah, iya memang. Nah, sekarang itu kita saksikan membunuh orang Islam itu enak saja kelihatannya. Betul Pak ya? Kita ayo siap ngono sampean. Nggak boleh Pak, dilindungi gitu. Jangan dilindungi sama Allah. Coba nikmatnya dari orang Islam gitu. Ini hadisnya benar.
Wal ma'nal hadits anna talaffu bi syahadati yaltazimu an yukfar wa yunkaru kullu ibadatin li ghairillah kadu'ail amwat wa ghairihi. Makna dari hadis, orang yang melafalkan syahadat itu mewajibkan dia apa? Ada kewajiban untuk mengingkari segala sesembahan selain daripada Allah, ya. Termasuk diantaranya tidak boleh lagi minta kepada orang yang telah meninggal. Mintanya kepada siapa? Allah. Nah kalau masih minta selain Allah, terutama yang jadi tuduhan adalah minta kepada orang yang meninggal dalam bentuk apapun. Lalu mana ayat yang kita baca setiap hari, setiap malam itu? Lebih dari 20 kali. Surat apa itu Pak? Yang kita baca lebih dari 20 kali itu? Al-Fatihah. Bu, induk Al-Fatihah itu ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahnya? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ya sudah, kalau hanya kepada Allah jangan kepada yang lain-lain. Ada hadis sahih, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada siapa? Jangan kepada selain dari Allah. Wal gharibu anna ba'dal muslimina yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Anehnya, ironisnya, sebagian orang muslim mengatakan lisannya la ilaha illallah, tapi dia menyelisihi maknanya dari perbuatannya dan dia minta kepada selain daripada Allah. Lisannya la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, tapi masih ngelakoni apa? Syirik. Dari situ jenengan saya pancing. Kalau orang sekarang sudah syahadat la ilaha illallah tapi masih syirik, sama enggak sama Abu Jahal? Duh. Sama apa tidak? Saya ulangi. Kalau orang sekarang sudah mengucapkan la ilaha illallah yang mananya tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, lalu masih syirik, padha enggak sama Abu Jahal? Saya mau tanya gini, lebih sesat siapa? Saya tanya, Abu Jahal itu mau muni enggak lisannya la ilaha illallah? Enggak mau. Muni la ilaha illallah aja enggak mau Abu Jahal. Karena berat risikonya meninggalkan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini. Lah kalau orang sekarang lisannya syahadat tapi masih syirik, apa diteruskan kalimatnya? Lebih parah daripada itu. Saya memberitahu yang ikut ngaji, bukan mengolok-olok orang lain, enggak, supaya orang yang ngaji ini lisannya ketika sudah syahadat la ilaha illallah jangan berbuat syirik. Ya, qomat kami la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang kami sembah kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi masih syirik. Ayo, jangan pikir itu pakai akal. Ya, saya kok malah muring-muring sampai nanti. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang nerima siapa Pak? Mas?